Para devosan kerahiman ilahi, marilah kita renungkan sabda Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita melalui Santa Faustina. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka ke dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau meminta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Buku Harian Santa Faustina nomor 1209. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan menyalakan lilin novena, sekaligus kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita di dalam hati. Mari kita doakan doa jam kerahiman bersama-sama. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi, dan mohon belas kasih-Nya. Demi Yesus yang menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan sengsaranya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menderita sakrat maut di Taman Getsemani, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang didera dan dimahkotai duri, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dijatuhi hukuman mati, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang memanggul salibnya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang jatuh di bawah kayu salib, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang berjumpa dengan bundanya yang berduka, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima uluran tangan dalam memanggul salibnya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima belas kasih Veronika,
Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menghibur para perempuan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang ditelanjangi, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang dipaku pada kayu salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang wafat di salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang diturunkan dari salib dan dimakamkan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Saudara-saudari, marilah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang berdosa. tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara dan wafat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami dan mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, yang diminta putramu melalui Santa Faustina. Demi Kristus, Sang Mata Air Kehidupan Kerahiman Ilahi, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku para devosan yang terkasih, hari ini kita kembali dalam novena kita sampai pada hari yang ke-7. Tema kita hari ini, marilah kita berdoa bagi orang-orang yang memiliki devosi kepada kerahiman ilahi. Sabda Tuhan kepada Santa Faustina, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraku, dan mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku yang maha rahim. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dengan kecemerlangan istimewa. Tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Saudara-saudari, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Sekali peristiwa, seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan malam di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu ia duduk dan makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata di dalam hatinya, "Jikalau ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar,
Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hatinya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para devosan yang terkasih, pada hari ke-7 ini kita mendengarkan sabda Tuhan melalui Santa Faustina, janji Tuhan kepada kita semua, orang-orang yang setia berdevosi kepada kerahiman. Para devosan yang terkasih, kalau janji Tuhan yang begitu besar, Tuhan menjanjikan pada saat kematian ia akan membela setiap jiwa dari orang-orang yang setia sebagai devosan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa mesti kita mendoakan? Kita semua yang juga rajin berdoa. Tantangan besar bagi devosan adalah ketekunan dan kesetiaan. Bagaimana kita tekun dan setia untuk selalu berdevosi? Bagaimana kita selalu tekun dan setia mengambil rahmat dari kerahiman Tuhan? Bagaimana kita tekun dan setia sebagai rasul-rasul kerahiman yang artinya juga mendoakan, berdoa untuk saudara-saudara kembali kepada Allah. Tantangan kedua yang terbesar, setan pasti tidak mau berdiam diri. Kalau para devosan berdoa dengan setia dan tekun dan mengajak semua orang kembali kepada kerahiman Allah, setan tidak rela kalau orang-orang yang sudah ikut dia kembali kepada Tuhan. Maka yang diganggu bukan lagi orang-orang yang kembali kepada Allah, yang diganggu adalah devosan. Godaan kedua yang paling besar adalah jatuh di dalam kesombongan rohani. Seolah-olah saya selalu berdoa, seolah-olah saya selalu berdevosi, dan saya bangga dengan diri saya dan devosi saya, lalu lupa bahwa saya seharusnya memancarkan kerahiman Allah. Kerahiman Allah adalah kerahiman yang menampung semua orang yang tidak membanggakan diri. Karena sebagai seorang devosan disebut sebagai gambar yang hidup dari hati Yesus yang Maha Rahim. Saudara-saudariku, para devosan, rahim itu menerima, menghidupi. Anaknya itu mau cacat, anaknya itu nanti tidak baik, anak itu ganteng, anak itu hebat, semua dihidupi dan dilindungi dalam rahim yang sama.
Kalau para devosan sebagai gambar hidup kerahiman Allah, gambar hidup hati yang rahim dari Allah, maka dalam hidup kita masing-masing harus menunjukkan hati yang mau merengkuh semua orang, hati yang penuh cinta. Hati yang merengkuh, hati yang penuh cinta adalah hati yang rendah hati, hati yang melayani satu dengan yang lain. Para devosan yang terkasih, dua tantangan terbesar, ketekunan dan kesetiaan, dan untuk selalu rendah hati akan sendirinya hilang kalau kita selalu menikmati kerahiman Tuhan. Di dalam berdevosi kita bukan hanya soal mohon, tetapi dalam devosi kita menikmati cinta Tuhan. Dan pada gilirannya kita memancarkan cinta Tuhan itu, memancarkan kerahiman Tuhan itu, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita mengalami kerahiman Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Yesus yang Maha Rahim, hatimu adalah inti cinta kasih. Terimalah ke dalam kemah hatimu yang Maha Rahim jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuji kebesaran kerahiman ilahimu. Mereka membutuhkan kekuatan Allah karena mereka berada dalam penderitaan dan kesulitan besar yang bersama Kristus memikul seluruh bangsa manusia. Rangkulah mereka dengan kerahiman-Mu yang besar, dan tolonglah mereka dengan rahmat, kesetiaan, keberanian, dan kesabaran. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman pada jiwa orang-orang yang secara khusus memuji dan menghormati sifat-Mu yang paling inti, yaitu kerahiman-Mu yang tak terduga. Mulut mereka penuh dengan nyanyian puji-pujian akan kemuliaan-Mu. Tangan mereka penuh dengan perbuatan belas kasih terhadap sesama. Kami mohon supaya Engkau menunjukkan kepada mereka kerahiman-Mu, sesuai harapan mereka kepadamu dan sesuai dengan janji-Mu, bahwa Engkau akan selalu membela mereka dalam kemuliaan-Mu, terutama pada jam kematian mereka. Amin. Mari kita nyanyikan madah persembahan. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Para devosan yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Mari kita lanjutkan dengan litani kerahiman ilahi. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. kerahiman ilahi yang mengalir dari rahim Bapa, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sifat Allah yang tertinggi, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi misteri yang tak terselami, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi mata air yang mengalir dari misteri Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal budi baik insan maupun malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi terwujud dalam penciptaan para malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber segala kehidupan dan kebahagiaan, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang lebih baik daripada surga, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber mujizat dan segala keajaiban, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang mencakup seluruh semesta,
Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang turun ke bumi dalam pribadi sabda yang menjelma. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengalir dari luka hati Yesus yang menganga. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terkandung dalam hati Yesus bagi kami, khususnya bagi orang-orang berdosa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memberikan kami Bunda Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam penetapan Ekaristi Kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam pembentukan Gereja Kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam sakramen baptis yang kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam penyelamatan kami lewat Yesus Kristus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merengkuh kami, khususnya saat kematian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memberkati kami dengan kehidupan kekal. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang menyertai kami setiap saat sepanjang hidup kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang melindungi kami dari api neraka. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam pertobatan orang-orang berdosa yang keras hati. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memesona para malaikat dan tak terselami oleh para kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam semua misteri Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merenggut kami keluar dari kepapaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi ketenangan bagi orang menghadapi ajal. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi kesejukan dan keringanan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi sumber kebahagiaan dan sukacita kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memanggil kami keluar dari kehampaan menuju keberadaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merangkum semua karya tangan Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman Allah mahkota segala karya tangan Allah yang ada maupun yang akan ada. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang di dalamnya kami dibenamkan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat istirahat yang nyaman bagi hati yang sangat menderita. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, harapan satu-satunya bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat istirahat bagi kami dan damai di tengah ketakutan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, kesukaan dan kenikmatan jiwa yang kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengilhamkan harapan di luar segala harapan. Engkaulah andalanku. Anak domba Allah yang membuktikan kerahiman paling tinggi bagi keselamatan dunia dan salib-Mu. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang dengan penuh kerahiman mempersembahkan diri untuk kami dalam perayaan Ekaristi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang oleh kerahiman tak terbatas menghapus dosa-dosa kami. Kasihilah kami ya Tuhan. Kerahiman ilahi yang melampaui segala perbuatannya. Sebab itu aku akan memuji kerahiman ilahi untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman, yang bersama Engkau dan Roh Kudus menurunkan kerahiman kepada kami untuk selama-lamanya. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, marilah kita mengakhiri novena pada hari ini dengan mendaraskan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa, aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi,
dan suatu mukjizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh dengan kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Hei pendosa, jangan ragu atau putus asa, berharaplah akan kerahiman, sebab kamu pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus, bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim, tetapi untuk keselamatan manusia yang berdosa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita semua, para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.